Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anlestari akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, mencegah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Dalam proses pencernaan manusia terdapat dua proses, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Untuk selanjutnya, proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Dalam sistem pencernaan manusia terdapat organ pencernaan manusia, yaitu yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan proses pencernaan yang pertama tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Dapat dilihat sebelah kanan ini terdapat rongga mulut yang terdiri dari gigi, lidah, dan lainnya. Yang kedua adalah kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kerongkongan ini tentunya berbeda ya dengan tenggorokan. Baik teman-teman, di samping ini terdapat gambar dari kerongkongan tersebut. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf C yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu yang pertama menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, kedua mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan terdapat gambar lambung ya. Yang keempat adalah hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan terdapat gambar hati ya. Nah, untuk empedu ini teman-teman bisa lihat ada bentuk seperti kantung berwarna hijau. Nah, itu merupakan bentuk dari empedu tersendiri. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil sebesar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini di sini terdapat gambar dari usus halus itu sendiri. Nah, usus halus ini ada di bagian tengah ya teman-teman, melingkar kecil-kecil. Yang keenam adalah usus besar. Usus besar merupakan usus yang membentuk huruf seperti huruf U, terbentuk di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Nah, saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang dari usus besar ini yaitu sekitar 5-6 meter ya, dan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama sekum, yang kedua kolon, dan yang ketiga adalah rektum. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini terdapat gambar usus besar. Nah, usus besar ini adalah usus yang mengelilingi usus halus ya teman-teman, dan bisa dilihat usus besar ini berada di bagian luar. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita menuju ke kuis. Nah, kuis ini telah dibuat dan kita lihat bagaimana dari peserta didik tersebut menjawab setiap pertanyaan dari kuisnya.
semuanya, tadi dapat dilihat ya bagaimana peserta didik menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk terkait jawaban yang dipilih dari peserta didik itu kita dapat tahu jawaban tersebut benar atau salah. Nah, untuk peserta didik yang jawabannya benar itu sangat baik ya. Dan peserta didik yang jawabannya kurang tepat itu dapat berlatih lagi ya. Dan mungkin teman-teman semuanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.